Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu cantik. Masya Allah. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Baik Bu. Baik semua. Iya Bu. Sekarang pada hadir semua nggak? Enggak Bu, tadi Safira sama Amira sama Janita itu izin. Kemana itu mereka bertiga? Kemana Jara? Tadi mah kan Amira tuh sakit, tiba-tiba ke UKS nggak tahu. Oke. Amira berarti sakit. Terus Safira sama Jenitanya kemana? Ikut Bu. Oh, ngejaga. Oke, berarti Ibu di sininya diizinkan saja ya. Ya Bu. Berarti yang lainnya hadir semua ya. Hadir. Dari 30 siswa tuh hadir semua ya. 3 Bu nggak ada. Iya, maksudnya 30 Ya, sisanya hadir kecuali sisanya. yang Oke, benar. Nah, ada yang tahu nggak sekarang materi yang bakal dibahas itu apa? Enggak Bu. Oke. Nah, materi yang akan dibahas itu yaitu teks berita. Ada yang tahu nggak teks berita apa? Pernah nonton berita nggak? Pernah. Apa coba? Kayak yang di TV-TV gitu kan Bu, Yang gimana? yang reporter. Iya, betul, yang seperti itu. Tahu nggak pengertiannya teks berita itu? Enggak Bu. Enggak, oke. Jadi Ibu jelaskan saja ya. Pengertian teks berita itu yaitu merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi. Nah, teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media, contohnya koran, televisi, majalah, radio, dan media lainnya. Paham? Paham. Nah, selanjutnya itu ada fungsi teks berita. Fungsinya itu berita disampaikan secara aktual dan berdasarkan fakta yang ada. Jadi nggak ada yang dibuat-buat kayak gitu. Terus artinya segala informasi yang kita dapat dari teks berita itu merupakan kejadian yang nyata. Nah, selanjutnya itu ada struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama ada orientasi berita, ada peristiwa, dan ada sumber berita. Orientasi berita itu bagian pengenalan masalah, sedangkan peristiwa itu kejadiannya. Nah, sumber berita tersebut itu dari mana? Apakah dari televisi atau dari majalah? Bisa jadi sumber beritanya itu dari daerah-daerah mananya. Paham? Paham Bu. Lanjut, ada unsur teks berita. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita itu ada 6. Tahu nggak istilah 5W1H? Tahu. Apa? Kok itu bukan dong? Di mana, bagaimana, apa, kapan, siapa. Terus? Tinggal satu. How. Iya, apa? How itu Coba yang beruntun. bagaimana? Apa? Di mana? Mana? Kapan? Siapa? Bagaimana? Betul kan Bu? 5 dong, satunya lagi apa? Kan 5W1H, berarti otomatis 6 kan? Oh. Coba ulang-ulang. 1, Apa? 2, Di mana? 3. Kapan? Siapa? Satu lagi. Oke, Gak tahu Bu. dijelasin aja ya. Ya, Bu. Jadi yang pertama itu ada
what artinya Apa? apa. Jadi yang keduanya itu ada where artinya Di mana? di mana. Terus yang ketiga artinya lagi. Yang ketiga itu ada when artinya Kapan? kapan. Terus yang keempat itu ada who artinya Siapa? siapa. Terus yang kelima itu ada why artinya Mengapa? iya betul. Terus yang terakhir ada Bagaimana? nah coba beruntun lagi. Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Nah coba Zahra bisa tidak? Apa aja? Yang pertama ada apa? 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 Di mana? Di mana? Kapan? Kapan? Mengapa? Mengapa? Siapa? Siapa? Bagaimana? Bagaimana? Oke, tepuk tangan untuk kalian. Nah, selanjutnya udah dong. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasan teks berita. Nah, yang pertama itu ada penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku, yang dimana penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Jadi, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku itu untuk apa? Untuk masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat. Memahami. Nah, pintar. Nah, yang kedua itu ada penggunaan kalimat langsung. Artinya, kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Selanjutnya ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat ini juga memudahkan para masyarakat untuk mengetahui kejadian berita tersebut itu waktunya di mana, tempatnya di mana, seperti itu. Terus ada penggunaan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal berhubungan juga dengan waktu. Contohnya yaitu kemudian, sejak, awalnya, setelahnya, nah dan sebagainya ya. Nah, terus yang selanjutnya juga itu ada jenis-jenis teks berita. Ada yang tahu nggak nih jenis-jenis teks berita itu ada berapa? Enggak, Bu. Oke, nah ibu sebutin aja ya. Yang pertama itu ada berita langsung. Nah, berita langsung itu disebut berita langsung tuh karena jarak waktu dari suatu peristiwa dengan proses terjadinya peliputan tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Nah, yang kedua itu ada berita Tidak langsung. opini. Berita opini. Ada tahu nggak nih berita opini? Kalian pernah dengar gak kata opini? Pernah. Apa? Lupa lagi, Bu. Oke, lupa lagi. Dipelajari lagi ya. Nah, berita opini ini berita informasi mengenai ide atau kreativitas, pemikiran atau komentar mengenai suatu hal. Nah, terus yang selanjutnya ada berita interpretatif. Berita apa? Interpretatif. Nah, betul. Nah, berita interpretatif ini merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan. Jadi, apapun yang dikembangkan sama wartawan itu, yang dinilai sama wartawan itu disebutnya berita Interpretatif. Nah, pintar. Siapa kamu namanya tadi? Jawab terus. Ripa, Bu. Oh, Ripa. Temen yang sebangkunya siapa? Gak tahu, Bu. Zahra. Oh, Zahra. Oke, yang selanjutnya itu ada berita investigasi. Gasi. Apa artinya? Bukan dong. Nah,
berita investigasi itu informasi yang bersumber dari sebuah penyelidikan. Nah, jadi sesuatu yang terjadi berdasarkan penyelidikan, penelitian itu disebutnya berita investigasi. Nah, yang selanjutnya itu ada berita mendalam. Berita mendalam memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Nah, segitu materinya. Paham semuanya? Paham, Bu. Nah, jadi untuk tugasnya yaitu membuat teks berita. Karena sudah paham, jadi bisa kan membuat teks berita? Insya Allah. Harus dong, harus bisa. Jadi bisa ya, tugasnya yaitu membuat teks berita untuk minggu depan ya, untuk pertemuan selanjutnya. Nanti dipresentasikan di depan dengan secara lisan tuh ya, dibacain beritanya kayak reporter-reporter, katanya kan tahu kan berita-berita kayak gitu. Tahu, Nah, Bu. ya tahu. Nah, mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We do it, say we good. Don't need no one to tell me how to live just